Wa yuhka anna Ibrahim bin Adham kharaja yawman ila ba'dil barara fastaqbalahu rajulun jundiyyu faqala anta abdun qala na'am faqala lahu ainal umran fa asyara ila al maqbarah faqala jundi innam aradtul umran faqala huwal maqbarah faqadhahu dzalika fadaraba ra'sah bisud fasajjahu wa raddahu ilal balad. Eta wa aula ma yumtahanu bihi husnul kata. Eta cenanya. Wa aula ma yumtahu bihi husnul khuluq as-sabru alal adza wa ihtimalul jafa. Wa aula ma yumtahanu bihi, yang paling pokok, yang paling utama diuji bagus akhlak itu adalah sobar alal adza, sobar karena pilara, sobar karena direndahkan, dihinakan, dipitnah, adza. Wahtimalil jafa, wahtimalul jafa, menanggung japa, menanggung permusuhan tibatul, menanggung kekerasan, menanggung fitnah itu ya. Menanggung dihina. Jadi Imam Ghazali itu dulu waktu anjeuna ujlah, itu seueur dongkap waridah-waridah ka anjeuna, ilham-ilham ka anjeuna itu justru mun hayang jadi wali kelas tinggi, jadi orang yang berdekat kepada Allah itu harus mengalami kualitas wa'udu bisabili. Wa'udu bisabili. Wa'udu jeung disiksa, direndahkan, dihinakan gitu. Dinyeri bisabili dina berjuang lempang ke Allah. Ari ujlah di gunung pantai ya udu bisabili teh aya. Karena lari dari kerepotan, dari fitnah, dari apa, lari. Jadi kan tidak ada proses wa'udu bisabili. Ternyata Imam Ghazali sadar bahwa ujlah itu tidak benar. Langsung aja lari dari ke masyarakat. Di wali-wali kelas tinggi itu justru wali yang bergabung dengan masyarakat anu menanggung beban ketika mereka direndahkan, dihinakan. Hari lari ke gunung menyendiri itu kan enggak memikul beban. Enggak memikul beban, enggak memikul kerasnya disakiti. Tidak ada wa'udu bisabili. Padahal sifat Rasul, sifat Nabi ya, itu cirinya adalah udu bisabili. Dihinakan, direndahkan, disakiti di jalan Allah. Nah, itu bagus akhlak. Ujian akhlak yang paling tinggi adalah itu. As-sabru alal adza. Sabar nerima ketika direndahkan, dinyenyeri, disepelekan. Adza itu genaheun asan teu genaheun ina gendrungan teu genaheun gendrungan anak. Ada itu pilara, sobar dina pilara. Sobar. Wahtimalul japa, menanggung permusuhan. Jadi ketika kubatu di musuhan ditanggung, diterima, itu bagus akhlak. Jadi tong aneh ya. Lolobana jelema nu terseben ka urang biasa tatangga. Mun teu tatangga dulur gitu. Itu tong aneh emang seperti itu. Karena memang prinsipnya ya kita ini prinsipnya adalah pembersihan diri. Jadi kita orang kotor dibersihkan supaya kita layak
menjadi ahlullah, menjadi jiwarullah. Kita tuh kotor. Ya, badan tuh kotor, ruhani kita kotor. Supaya bersih itu bagaimana? Karena tidak bisa menjadi jiwarullah, bertetangga jeung Allah, menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah, kecuali kita bersih. Qad aflaha man tazakka. Dan pembersihan itu ya tergantung penyakit, tergantung kotor. Jadi jangan kaget ya. Lamun orang rek dipilih ku Allah justru loba dimusuhanku dulu, dimusuhan ke tetangga. Nah itu tong aneh. Kenapa? Karena emang konsep seperti itu. Karena orang itu kotor pengen bersih supaya layak menjadi jiwa Allah, tetangga jeung Allah atau ahlul keluarganya Allah. Digosok, kurang digosok. Ihtimalul japa. Ada itunya harus ihtimal. Waman syaka min su'i khuluqi ghairi dalla dzalika ala su'i khuluqi. Lamun jelema loba ngomong-ngomong karena gorengnya akhlak batur itu nuduhkeun mah akhlakna goreng. Nah sabab gitu maknanya tidak bisa menanggung wataknya itu tidak bisa menanggung kerepotan dari orang. Itu tanda berarti buruk, kualitas buruk gitu. Karena kualitas bagus itu ya ada kastalisator, ada lamun tema cai kotor ge cai kotor jadi bersih ketika asup karena sungai manehna, karena hati manehna. Ari cai kotor tetap kotor atau cai bersih jadi kotor mah parah itu. Nu bener adalah cai kotor jadi bersih. Sehingga cai walungan pinuh bangke, pinuh naon asup ka laut jadi steril ku uyah steril. Nah, hati wali-wali seperti itu, hati ulama-ulama seperti hati ahli seperti itu. Jadi kekotoran yang ditimbulkan di masyarakat, di keluarga, di dulur dan sebagainya, ketika masuk ke wilayah hatinya jadi ya masalah. Jadi dia enggak akan melihat kesalahan orang itu, enggak akan melihat. Jadi di hati itu akan sangat sulit melihat kesalahan orang lain. Ini tanda bagus akhlak. Ini tanda orang bagus akhlak itu sulit melihat kesalahan orang lain. Namun dia hatinya penuh dengan kesalahan orang lain, berarti tanda dia itu orang bermasalah. Soalnya rasa-rasa ke orang. Orang ayeuna sulit menemukan kejelekan orang lain, berarti orang mulai sehat. Tapi orang sulit menemukan kebaikan orang lain, jelema teh kan butut kabeh jelema teh. Nah, berarti tanda orang berpenyakit gitu. Itunya jelema teh sieu amakeun sieu kieu sieu. Ya kesalahan jelema teh nya urang teh kawas intel gitu teh. Nyaho nya urang teh gitu. Kesalahan orang teh anu. Berarti tanda bahwa urang teh adalah orang butut, orang jelek, orang sakit, akhlak orang sakit. Karena orang yang bagus itu adalah orang yang sangat sulit menemukan kesalahan orang lain. Jadi orang itu penuh dengan kebagusan. Karena umumnya orang itu adalah cermin. Ya, cermin. Jadi dia itu hanya melihat apa yang ya di depan cermin. Dan yang di depan cermin adalah dia gitu. Jadi kalau lihat orang lain itu jelek, itu tanda berarti dia itu adalah orang jelek. Apalagi kalau ke wali-walinya Allah. Kalau orang kita melihat itu adalah wali Allah, siddiq. Orang siddiq, orang wali kelas tinggi, ya berarti kita itu termasuk orang itu. Naon jelema teh goblok sugan. Itunya pakai baju henteu bisa. Itunya itu mani tara, naon jelema gelo sugan. Nah, berarti mana gelo seperti ini goblok gitu. Karena berhadapan dengan siddiq itu seperti melihat cermin, dia melihat diri sendiri. Kalau dia melihat keharuman iman, dia melihat pas ketemu seorang wali itu melihat keharuman iman. Karena iman itu bisa dihirup. Dengan apa? Dengan rasa iman lagi. Itu cek orang Inggrisnya
Cek orang Inggris ya, the bird same feather flock together. Jadi burung dengan paruh yang sama itu akan hinggap di ranting pohon yang sama. Jadi arwah junudun mujan nada. Ruh itu berkelompok. Faida tahabau ta'arofu. Kalau saling cinta atau faida ta'arofu kalau saling mengenal saling cinta. Ya seperti itu. Waida tarbagodu tanakaru. Ketika dia enggak saling kenal, ya saling ingkar. Nah, orang niali wali-wali itu seperti itu. Karena di wali-wali itu tidak ada kecuali iman. Kita cari iman, cinta Allah, balik Allah, tawakal, ya, ma'rifat. Ketika orang melihat mereka sebagai orang yang benar-benar mukmin, menggairahkan, orang termasuk itu. Jadi kalau mereka melihat orang yang problem, jalan teh kari itu ya. Nama sehingga tepuguh laku ya. Ayo nyawa tasbih ya. Buku laku tuh buku. Atau macul-macul naon gitu. Nyawa tasbih ya. Leuheung tasbih hungkul iya nya wali bala-bala teh nya teh. Eta nya nyaritakeun naon? Nyaritakeun sabangsaning naon dina HP teh naon? Naon koin ya naon? Nyaritakeun naon? Kari itu ngobrol kari itu. Laku ya. Nah, tak itu nu dilihat, nu diambeuna adalah seperti itu. Gitu. Tapi lamun urang ayeuna memang di jerona iman, penuh dengan iman, itu secara saliwatnya kamu. Bauna iman teh kamu. Jika dengan nilai jelema teh kamu, bauna iman teh kamu. Jadi orang betah, bersep, gitu. Saliwat deh. Gitu. Kayak kali banget lagi betah gitu. Lain betah minta udud lain. Orang betah minta udud ya. Betah minta kopi, betah minta udud. Tapi betah nih, betah. Nah, itu. Ya. Itu termasuk non ihtimalul japa. Non ihtimalul japa. Man saka min su'i khuluqi ghairihi dzalladzalika ala su'i khuluq. Orang yang ngomong-ngomong kejelekan akhlak orang lain itu tuduhkan bahwa wanita adalah orang yang bermasalah dalam akhlak. Faqad ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman yamshi wa ma'ahu Anas. Rasul berjalan jeung Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ya anak kecil ya, anak kecil. Indung Anas bin Malik ketika Anas bin Malik umur 7 tahun cek indungna ya Rasulullah ku saya ieu budak dibikeun ka salira supaya ngaladen ngahidmah ka salira gitu. Ditampi ke Rasul ditampi nya ngalayani Rasul. Dia melayani Rasul usia 7 tahun 8 tahun ngelayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngahodam Rasul. Lucu orang yang di samping Rasul itu khodam itu lucu. Di antara khodam itu yaitu Anas bin Malik. Terus nu paling keren itu kan khodam Kangjeng Rasul itu saha ya nu cerita nu populer di antara ya Anas bin Malik, terus Abdullah bin Abbas ya. Itu kan anak-anak kecil itu. Jadi umur 8 tahun gitu. Jadi Rasul itu dikelingkuh anak-anak. Zaid bin Harisah kan anjeuna itu dianggap atas jawab keluarga eta mah. Jawab keluarga Zaid bin Harisah. Asalnya Zaid bin Muhammad yang padaku kadena dilarang tabani itu Islam dilarang ngangkat anak sebagai anak nisbat bin tidak boleh. Adopsi ya, dengan bin-binna tidak boleh dalam Islam itu. Jadi banyak anak kecil banyak. Di antara ya Anas bin Malik. Anas bin Malik
Kana yauman yamsi padrokahu Arabi. Ketemu jeung Arabi. Arabi itu orang mana dia mah? Di dia mah geus orang kota kabeh nya. Orang kota kabeh ini dia mah. Jadi pokona Arabi itu lamun di urang mah mau obor 7 can cukup gitu. Gitu. Orang mana lah gitunya. Nyari ayeuna geus teu kabayang Arabi sama di mana geus aya Indomaret aya di mana-mana. Jadi geus lain sarimi deui baheula mah lamun jelema apa sarimi berarti orang kota. Baheula ya. Ayeuna mah geus lain sarimi di Indomaret geus aya. Akang ini katungtung laut ka ditu. Ya Indomaret aya. Ting tadi ajengan Samsu aya teh Indomaret. Aya kota kok eta. Puncak manisna aya teh. Ayanya. Zaman ayeuna mah geus baheula mah lamun ayeuna mah geus apal Arsenal ayeuna mah di mana tuh apal Arsenal ayeuna apal kabeh. Geus Arabi mah baheula mah ya Arabi. Arabi itu orang ya gitulah, orang sablengan, orang lembur sableng gitu. Pajadda bahu jadban sadan Rasul ditarik, dibedol. Menang Arabi menang dah kan orang belegu ngaranna ge nya. Jadi lamun rek belegu sekalian ngeunaheun gitu. Bisa jancang jadi wali jancang Arabi itu. Nah sahabat kan murni manehna, teu make sopan santun, namun belegu go Arabi ngaranna. Lamun nu bahaya nu pura-pura gitu nya. Najra beuteungna Arabi jadi dina bentuk dohirna moderat eta nu bahaya mah lila eta jadi walina lila gitu digosok bolak-balik mending Arabi nya jelema belagu gitu tah belagu Rasul ditarik nya Rasul apa tah Rasul ditarik wa kana alaihi gitu burdun najrani golidul hasiyah. Padahal Rasul itu make sorban najron ya. Anu sisi teh rada heuras, nya sorban teh heuras jadi sorban kasar ya. Faqala Anas radhiyallahu anhu, cik Imam Anas, hatta nadartu ila innaka Rasul qad asarat bi hasiatul bardi. Burdinya, burdi teh burdah teh jubah gitu sorban. Tepikeun ka sa tungtungna sorban teh ngagalang di dieu tah. Na punuk Rasul. Karena ditarik ku saha? Ku si Arabi kan bayangan Arabi. Eta sablengnya. Apa pada Rasul apa gitu. Min siddatinya kan ditarik. Faqala, "Ya Muhammad." Ngomongnya Muhammad langsung. "Ya Muhammad, habli min malillah alladzi indak." Tinggali. Berarti geus iman mana? Nyebut malillah. Bikeun harta Allah anu aya dianjeun ke saya. Keren tuh tah. Keren gitu. Menjadi Arabi sekalian. Tadi jadi wali nah sana orang-orang seperti itu disanghareupanna ku Rasul ku hilimna Rasulullah. Hilim, sarapan ku hilim, sarapan ku sobar. Urut Pak. Kumaha cek Rasul? Pata ila Rasulullah sallam wadohika. Rasul langsung menoleh sambil tersenyum. Jadi dijawab oleh Rasul dengan senyuman. Rasul menoleh sambil bersenyum. Aya ya umat dewek nu kieu. Pan aing meureun bogana ge dunjana cik Rasul. Aing dibedol model kieu. Kuduna ge pas lagi dicium suku, ieu ditarik. Sorbannya ditarik itu tegan ka aya tapakan. Truk ditarik dina tapakan saking keras-kerasna. Narik padahal Rasul nu bogana sadunya nu bogana mainan nyium suku gitu layak kong adak yang Rasul. Eta kan Rasul senyum ya Allah. Ya Rasul yang serikeun kehebatan dirinya kok saya mulia banget cik Rasul gitu nya. Dikeun ka dikiekeun gitu nya. Orang termulia disikapi seperti itu kan itu kesempatan bagus keur memperlihatkan innaka la hulukin azim gitu. Waduh senyum Rasul. Summa amara bi ita'i. Tuluy ku Rasul titah ka Anas pikeun dibere ta si Arabi. Jadi Arabi tetap dibere. Jadi orang lamun aya nu malak itu lah mending bere namanya. Di ayeuna mah. Kamu make saragam malaknanya, pahikmatnya. Walamma aksarat Quraisyun idzahu
Gitu wadarbah. Nah, kita cerita tersebut selesai, ternyata si Arabi itu tetap oleh Rasulullah dikasih duitnya, dikasih duit walaupun caranya tidak benar. Wong ditarik kok, truk ditarik seperti itu, bongnya ya Muhammad deh. Itu ya Rasulullah ditarik, ditarik dengan kata minta duit, habli itu min malillah ingdak. Wana harta Allah anu aya di anjeun kadiekeun. Kan terbalik kudanya, karena harta maneh, harta Allah di mana kadiekeun, kan Rasul begitu nya. Wong Rasul anu bogana Rasul kekasih Allah. Ini dibalikan. Dibalikan jadi bosna Arabi gitu. Ucuk-ucuk minta duit. Walamma aksarat Quraisyun idzah wa darbah, ketika orang Quraisy itu loba nyakiti Rasul, loba mukul Rasul. Qala Rasul ngomong begini, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Berbarang Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaum-kaumku karena mereka tidak tahu kalau saya ini kekasihmu ya Allah. Itu. Ya Allah ampuni kaumku karena mereka tidak tahu saya ini kekasihmu. Saya ini adalah orang yang paling hebat ya, di matamu, dalam pandanganmu. Tidak tahu, saya ini orang yang mulia, mereka tidak tahu gitu ya. Nabi-nabi kan sama wae gitu ya. Nabi itu kan ujian nabi itu tidak diketahui. Itunya. Kan Al-Qur'an seperti itu nya. Hayang teuing ya kaum Robbi hayang teuing kaum saya itu ya'lamun bima ghafarali Robbi wajalani minal mukramin gitu. Nah, jadi nabi-nabi seperti itu ya. Ujian para nabi itu tidak diketahui bahwa dia itu sebagai nabi. Termasuk Rasulullah diuji seperti itu. Rasul itu kan diuji. Orang Quraisy tidak tahu bahwa Rasul itu sebagai nabi, sebagai Rasul. Diuji seperti itu. Jadi orang lamun jadi kiai, batur tenyawan kiai ya wajar lah. Wong kiai urang kiai naon? Kiai karbitan kok. Itunya wajar itu. Nu riweuh mah ya nu riweuh eta itu. Urang ayeuna batur teu nyahoun urang boga samsu gitu. Nyahonya jarum coklat eta riweuh nya. Kumaha carana nya? Upaya nyahoun batur urang boga samsu gitu nya. Mere mung teh eta nu. Urang kan hayang wae dikenyahukeun ku batur. Jadi salah satu ujian itu diantaranya itu. Urang ditutup identitas. Tutup identitas. Memang termasuk salah satu nilai plusnya sebagai hamba itu adalah orang tetap menjaga identitas. Atasnya identitas baik itu tidak diumbar-umbar, ditutup. Ditutup identitas baik itu di dalam hati ditutup. Itu termasuk ada kualitas yang bagus. Sampai ku Allah dibukakan. Sampai ku Allah dibukakan. Ada ku Allah dibukakan ya dibuka saja. Ada ku Allah dibukakan buka saja. Tidak apa-apa. Identitas baik bisa orang jadi ulama, jadi wali, jadi apa. Ketika dibukakan ku Allah ya terbuka saja. Tapi ulah berharap kebaikan seorang itu, kebaikan orang itu terbuka dengan didagang-dagangkan. Dengan tidak bagus ya. Jadi ku Allah mah orang dibukakeun ana moal masalah. Gas kitu kila inna hada yaumun uhud. Palidzalika anzalallahu fi wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, Rasul langsung dipuji ku Allah, wa innaka la'ala khuluqin, kamu itu la'ala khuluqin azim, yakti mempunyai akhlak yang sangat luar biasa. Azim itu luar biasa. Akhlak luar biasa. Itu Rasulnya. Itu Rasulnya. Ya bagaimana Gusti Allahnya. Jadi orang yang mengenal Allah itu ya, orang yang mengenal Rasul itu bagaimanapun
akan sangat mantep ya, bertemu Allah itu akan sangat mantep. Akang itu mantep sekali, mantep ke Allah itu mantep. Nah sama nyaksikan saya nasidik. Wong walinya saya seperti ini, gimana Gusti Allahnya? Kan sifat wali itu kan sifatnya Gusti Allah. Itu kan bagian nyata, bagian sifat. Wong walinya aja seperti itu akhlaknya. Oh, gimana Gusti Allah? Ketakutan sama Allah itu ya rada sedikit berkurang. Ningali akhlak yang luar biasa. Akhlak yang luar biasa. Ya santri-santri kan teu apa, ya, akang apa. Lihat ekspresi yang ditampilkan, dipamerkan ku sana sidik ya. Di dimensi yang lain, tapi di dimensi yang lain. Akhlak yang di dimensi yang lain. Itu walinya, kumaha rasulna gitu. Rasul kumaha akhlakna, ya sudah. Lamun rasul seperti itu ya Allah seperti apa gitu. Karena mungkin rasul itu boga akhlak kecuali ti akhlak Gusti Allah. Mungkin Rasulullah itu gaduh akhlak seperti itu kecuali ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulnya seperti itu ya Allah seperti apa gitu. Jadi wali-wali itu jelas la khaufun alaihim wal hum yahzanun, ya sangat yakin. Sangat yakin. Tidak ada ragu sedikit pun kalau tidak ragu. Wali-wali itu saya itu lebih senang dihisab ku Allah daripada dihisab gunung Bapa. Itu Arabi ngomong seperti itu. Ya Rasulullah, Arabi yang jadi wali pasti. Siapa yang menghisab saya di akhirat nanti? Ya Gusti Allah. Cek Arabi, ya baguslah kalau begitu. Bagus kalau Allah itu. Nah sama, oke bagus. Pokoknya saya mah masih senang kena dihisab ku Gusti Allah daripada ku inung Bapa. Nah, inung Bapa mah aya ngamekna. Ya koretna, ya pelitna. Tapi Gusti Allah mau pernah pelit ke saya, pernah ngamak. Urang maksiat cuek we. Bagus lah. Cek Rasul dipuji ya. Oh berarti ya Arabi paham. Ini termasuk walina Gusti Allah. Jadi ke Allah itu sangat innaka la'alul wadi. Kau itu akhlak yang luar biasa. Itu Rasulnya. Apalagi Gusti Allah. Nah, masa Allah. Kang termasuk orang yang sangat percaya karena dawuh Allah inna rahmati golabat godobi. Inna rahmati kasih sayangku golabat itu mengalahkan godobi kebencian. Tapi akan ngomong lain hartina orang kudu leha-leha lain. Hartosna ya orang kudu bener-bener yakin kalau Allah itu maha pengampun. Yakin bahwa Allah itu maha pemurah. Yakin Allah itu maha menjamin. Yakin. Orang hidup itu berat. Hidup itu berat. Gitu. Terutama zaman ayeuna usum Covid misalnya. Tapi keberatan itu, kerepatan itu tidak akan seberapa dibanding jaminan Allah. Jadi orang yang menemukan hidup berat itu orang yang belum percaya secara benar tentang jaminan Gusti Allah, tentang wakalahnya Allah. Kalau benar-benar sudah percaya kepada wakilnya Allah, kepada jaminannya Allah, kepala kapalahnya Allah, kerepotan itu akan hilang, akan sangat hilang. Serepot apapun tetap kerepotan itu tidak bisa mengalahkan kebaikan Allah. Sehebat apapun kerepotan tetap nggak akan bisa mengalahkan kehebatannya jaminan Allah. Wong Allah janji kok di Quran. Alaihissallahu bikafin abdah. Benar-benar Allah tuh nyukupi kebutuhan. Itu kan sudah jaminan di Allah. Sehebat apa kerepotan, sehebat apa kesusahan kok bisa mengalahkan jaminan Allah. Kok ada kerepotan, ada kesusahan yang bisa mengalahkan jaminan? Kan gak mungkin gitu. Gak mungkin. Jadi pun orang paham, hati orang paham, itu akan sangat nyaman. Hidup itu sangat nyaman. Nyamannya bukan dengan hidup, nyamannya dengan pembuat hidup. Kalaupun ditampakkan sekarang ini ada sedikit repot, ada sedikit susah, itu bagus buat kita. Bagus. Seperti mana? Seperti jelema pembalap, kan sebelum manehna balapan itu
Dilatih heula dilatih. Naon ngendarai di jalan terjanya, ngendarai beban, naon latihan nikung, naon sebenarnya itu kan latihan seperti itu kan bagus itu. Ya, mun aya anak budak diajar leumpang. Labuh deui, labuh. Kan labuh itu bagus untuk melatih fisik eta bud supaya siap untuk bisa berjalan dengan benar. Kan bagus saja, tidak masalah. Nah, hidup seperti itu. Hidup seperti itu. Kalau orang ningali akhlak Allah dengan benar, itu gak akan ada ketakutan dengan gak ada ketakutan. Gak ada ketakutan. Mudah ningali akhlak Allah dengan benar, itu tidak akan ada ketakutan, tidak akan ada ketakutan. Sehebat apa, sehebat apa kerusakan, kerepotan, kesusahan, nu bisa ngalahkeun jaminan, nu bisa ngalahkeun tanggungan Allah. Jadi permasalahannya cuma satu, hati orang kurang yakin kan? Itu urusan semua itu toh. Kurang yakin karena akhlak Gusti. Wong Rasulnya saja inna kalak ulukin adim. Masa tidak kegambar ke orang itu pujian buat siapa? Lamun ka Rasul nyebutin inna kalak ulukin adim, Rasul lu paling dipikir cinta, dia sayang. Allahnya seperti apa? Masa Allah kalah akhlakku Rasulnya masa? Kan nggak mungkin Allah kalah cantik, kalah indah kusaha. Ku Rasulullah nggak mungkin lah, nggak mungkin. Rasul itu kan cuma terjemah nudohir sifat Gusti Allah, asli nu terjemahkan saha? Ya Allah. Jadi nggak mungkin Allah kalah hebat ku Rasul, nggak mungkin. Wong Rasul wae ditariku Arabi, kadiekeun duit dikasih mah masalah Allah tidak seperti itu. Arabi narik Rasul ditarik, minta duit kan tetap dikasih. Masa ke Allah tidak seperti itu. Saya nasidik mun akang menyaksikan, akang lain ecek akang. Akhlak saya nasidik itu, wah, mana geus saya mun apal, tapi ya mun nyali saya nasidik ya kudu ahli dzikir ya. Ahli dzikir, ahli iman. Itu geus cantiknya sana sedikit itu, indahnya sana sedikit itu mah lamun jelema memang bisa bentak banget panona bisa ninggalin nu indah ari ninggalin hayang duit tau nya mah katingali ya. Cantiknya sana sedikit mah katingali. Cantiknya memang yang cantik. Mun panon orang bentak nih sana sedikit itu bener-bener cantik. Bener-bener indah, akang itu sangat sangat kagum keindahan sana sedikit. Itu walina. Itu walina. Nah gimana Gusti Allah, masa Allah kalah indah ku walina? Kan gak mungkin kan? Tak ya implementasinya akan ngomong seperti ini. Jadi kehidupan seperti ini ya, seperti ini kan kehidupan rada lumayan lah nya. Ayeuna aya pandemi gitu nya, ekonomi sebagainya. Itu tidak mungkin ya. Kehebatan pandemi, kehebatan kerepotan tina pandemi bisa mengalahkan kebaikan Gusti, bisa mengalahkan jaminan Allah. Sehebat apa kerepotan kok bisa mengalahkan jaminan Allah? Padahal Allah geus dinyebat Al-Qur'an alaisallahu bikafin abdah. Bener-bener Allah itu nyukupi kebutuhan semua hamba. Jadi geus ketika orang apal akhlak Rasul, apal akhlak wali, orang apal akhlak Gusti Allah. Mantep.